Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Bogor akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual tentang praktek coaching Modul 2.3. Perkenalkan, saya Ana Fauzia dari SDN Cimande 02. Saya Laksana Asliansyah dari SDN Banjarwaru. Saya Gina Puspita Nurbaini dari SMA Negeri 1 Cijeruk. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Gina. Alhamdulillah, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Pada kesempatan ini di sini kan akan ada praktek coaching ya, yang betul akan sekali. Ibu laksanakan. Ibu sebagai coach berarti Iya, di sebagai sini. coach. Nah, sebelumnya saya sebagai observernya Ibu. Nah, di sini pada saat coach dan coach ini saya akan mengamati apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian atau belum. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta dan menanyakan pertanyaan berbobot ya, itu pasti, dan mendengarkan respon dari coach itu sendiri. Nah, prinsip coaching di sini juga tidak lupa ya Ibu ya. Saya selalu mengingatkan di sini adanya kemitraan, kemudian ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi yang ada. Nah, sebelum melaksanakan praktek coaching, saya akan menanyakan terlebih dahulu kepada coachnya, kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam praktek coaching kali ini. Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu diantaranya kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan melakukan pertanyaan yang berbobot. Ya, bagaimana kompetensi di antara ketiga kompetensi ini yang akan lebih spesifik lagi dikembangkannya? Mungkin yang lebih spesifik lagi ke pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Oke, baik, pertanyaan berbobot ya. Iya. Nah, indikator apa atau indikator ketercapaian apa yang ingin dikembangkan? Mungkin coach ini nanti setelah bercerita akan mendapatkan solusi atau ide tersendiri dari masalah yang dihadapinya. Jadi si coach ini dia mampu menyelesaikan masalah, menemukan ide dari permasalahan yang coach hadapi, seperti itu. Oke, baik. Di antara praktek hari ini, Ya. semoga teknik coaching ini bisa berjalan dengan Ya, lancar. amin, Ya. Baiklah, jika begitu kita akan lanjutkan ya, kita akan bertemu lagi dengan coachnya. Ya. Oke. Mangga, silakan. Terima kasih, Bu. Ya. Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam Pak Asli. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Pak Asli kabarnya? Alhamdulillah sehat Ibu. Bu Ana, maaf nih sebelumnya saya mengganggu waktunya. Kira-kira Ibu ada waktu nggak sebentar? Kebetulan lagi ada waktu luang nih Pak nih saya. Ada apa ya Pak kira-kira? Gini Bu, saya ada permasalahan yang ingin saya konsultasikan terkait keresahan saya sih di sekolah. Langsung aja ya Bu ke intinya. Jadi gini Bu, di sekolah saya tuh banyak sekali murid yang mengeluh tentang kegiatan belajar dan mengajar yang monoton dari guru-gurunya. Jadi anak tuh merasa jenuh diajar oleh bapak ibu guru di sekolah tuh. Setelah saya amati dan saya selidiki, ternyata guru-guru tuh tidak melaksanakan pembelajaran KBM tuh dengan ibaratnya memanfaatkan teknologi dalam artian monoton, metodenya ceramah. Jadi seperti menggunakan infocus tuh sangat jarang Bu. Harusnya kan di abad kekinian tuh sudah menggunakan infocus lah ibaratnya menggunakan metode pembelajaran abad ke-21 lah Bu. Menggunakan Canva, PPT, atau Quizzes dalam artian nanti LKPD-nya. Nah, seperti itu sih Bu. Jadi pembelajarannya monoton ya Pak? Betul, Ibu. Kurang bervariasi gitu Betul. ya? Kurang bervariasi. Sehingga anak cenderung tidak begitu aktif ya? Betul pada sekali. pembelajaran itu, Pak. Bagaimana nih Pak nih yang Bapak harapkan dari pencapaian kali ini? Nah, yang saya harapkan, saya ingin ada perubahan jelas Bu. Perubahan ke arah yang lebih baik. Intinya saya ingin guru-guru, rekan-rekan sejawat di sekolah saya tuh bisa mengupgrade metode pembelajarannya. Yang tadinya metodenya ceramah, ya harus menggunakan metode yang kekinian lah di abad ke-21. Menggunakan Canva seperti itu atau Quizzes dan lain sebagainya. Perubahan ke arah yang lebih baik lagi ya Pak ya? Seperti Betul. itu. Contoh perubahannya itu seperti apa Pak? Perubahan yang lebih baik itu? Nah, perubahan yang ke arah yang lebih baik yang seperti tadi saya jelaskan Bu, saya ingin guru-guru itu bisa menguasai Canva Bu,
bisa menguasai aplikasi Quizzes, lalu bisa ibaratnya menggunakan PowerPoint tuh atau Infocus tuh bisa dengan sendirinya Bu, seperti itu. Bagus sekali Bapak, idenya sangat luar biasa. Kira-kira ya Pak ya, dari skala 1 sampai dengan skala 10 nih, kira-kira berada di level berapa Pak pembelajaran yang Bapak lakukan, dan ingin ditingkatkan lagi ke level berapa Pak? Nah, kalau untuk skala menurut saya rekan sejawat saya masih di skala 5 Bu. Sekarang saya ingin tingkatkan itu ke level 7 lah, mungkin sebenarnya ingin lebih dari 7, tapi melihat dari rekan sejawat saya yang sudah cukup senior ya Bu, rata-rata usia 58 tahun, ya batas mau 2 tahun lagi pensiun, jadi saya nggak muluk-muluk Bu, naik 2 step juga sudah termasuk cukup bagus menurut saya. Jadi dari menuju ke skala 7 itu Betul. sudah cukup bagus ya Pak? Ya, menurut saya seperti itu. Tidak harus 8, 9, bahkan 10 gitu ya? Harapan saya sih Ya, seperti harapannya itu, seperti itu, tapi iya. karena kemungkinan akan susah, jadi saya dituju saja untuk Oke, sekarang. baik, Pak. Langkah-langkah apa nih Pak yang akan Bapak lakukan nih terhadap perubahan tersebut? Langkah-langkah yang ingin saya lakukan, yang pertama saya ingin melakukan monitoring atau mentoring ya, atau pendampingan individu lah secara personal kepada rekan-rekan sejawat saya di sekolah terkait pembelajaran kekinian di abad 21 itu seperti apa. Monitoring ya Pak ya? Betul. Monitoring. Selain itu strategi lain ada Pak? Sebetulnya ada Bu, seperti in-house training atau dalam workshop itu bisa. Cuman untuk in-house training dan workshop mungkin itu akan lebih susah karena berkaitan dengan anggaran juga perizinan ya Bu. Karena untuk in-house training biasanya lebih nyaman itu dilaksanakan di luar sekolah ya Bu. Dan berkaitan dengan anggaran itu saya harus mencari solusinya terlebih dahulu dan berkonsultasi dengan kepala sekolah dan bendahara sekolah. Iya, Seperti betul itu. sekali Bapak. Dari strategi yang tadi yang telah Bapak sampaikan, kira-kira strategi mana nih yang cocok diterapkan dalam pembelajaran Bapak di sekolah? Nah, menurut saya yang paling cocok untuk saat ini dan paling relevan menurut saya yaitu pendampingan individu Bu, dan mentoring secara individu. Nah, karena kalau dengan seperti itu saya bisa memonitoring secara langsung ke personal, dan mentoring pun secara individu atau secara kelompok juga bisa sih seperti itu. Sangat bagus kan? Kira-kira siapa nih Pak yang akan diajak kolaborasi oleh Bapak? Nah, yang akan saya ajak kolaborasi pada kesempatan kali ini kebetulan di saya juga ada CGP Angkatan 9, namanya Bapak Ruslan. Nah, beliau itu menurut saya lebih high tech lah, ibaratnya dia mahir menggunakan IT. Jadi saya bisa mengajak kolaborasi bagaimana kita melaksanakan aksi nyata, ibaratnya mengimplementasikan pembelajaran kekinian atau abad ke-21 ini kepada rekan-rekan sejawat kita di sekolah, seperti itu. Jadi kekinian ya? Betul. Seperti itu. Kita sesuai dengan zaman yang Betul. sekarang. Dari obrolan kita siang ini sepertinya sangat menarik sekali ya Pak. Betul ya? sekali, Dan Bu. kita sangat seru sekali nih Pak. nih. Iya. Dari percakapannya apa sih yang Bapak dapatkan? Yang saya dapatkan dari percakapan kali ini, alhamdulillah sekarang saya terbuka mindset saya. Akhirnya saya mendapatkan solusi terkait permasalahan atau keresahan saya di sekolah. Saya ternyata harus melaksanakan monitoring dan mentoring kepada rekan-rekan sejawat saya dalam mengupgrade kemampuan pembelajaran di kelas, seperti itu. Kira-kira hambatannya nih Pak, ada tidak nih hambatannya nih dalam melaksanakan pembelajaran tersebut? Nah, hambatan yang saya hadapi mungkin terkait pembagian waktu Bu dan jadwal, karena saya masih bingung kapan harus dilaksanakan mentoring ini atau kapan harus melaksanakan pendampingan secara individu terkait jadwal, karena setiap orang mempunyai kesibukannya masing-masing Bu, seperti itu. Jadi masalah waktu. Betul ya, Pak, sekali. Yang hambatannya itu. Kira-kira solusinya bagaimana nih Pak? Nah, Untuk menghadapi hambatan tersebut. solusi yang saya dapat sepertinya saya harus menanyakan secara personal kepada setiap individu. Kapan punya waktu luangnya? Nah, jika misalkan individu itu saya punya waktu luang ketika istirahat, ya berarti saya harus melaksanakan pendampingan itu kepada waktu istirahat. Atau si B, saya siapnya pulang sekolah Pak. Oh ya udah, berarti saya harus melaksanakan pada pulang sekolah. Atau di jam libur, ibaratnya di hari Minggu, pelaksana kita lakukan kegiatan mentoring ini atau pendalaman materi ini di hari Minggu, gimana waktunya? Apakah bersedia? Ya paling saya harus melaksanakan itu di hari Minggu. Jadi kita menyepakati waktunya Betul. supaya semuanya juga bisa ikut ya terlibat. Betul. Nah, rencana Bapaknya kira-kira kapan akan dilaksanakan? Nah, rencana yang akan saya laksanakan jelas ya Bu, lebih cepat lebih baik, karena proses pembelajaran ini harus segera di-upgrade karena kebutuhan peserta didik untuk kebutuhan belajar itu harus lebih cepat
dilaksanakan agar permasalahan yang terjadi di sekolah ini pun solusinya harus lebih cepat terselesaikan. Ya Bapak, rencana aksi Bapak sangat luar biasa sekali. Bapak, saya tunggu rencana aksinya. Nanti kita ketemu lagi membicarakan rencana aksi yang akan Bapak laksanakan ya Pak ya. Siap, terima kasih Bu Ana. Terima kasih juga atas waktunya. Paling nanti saya ingin berbincang lagi ya Ibu, nggak apa-apa? Oh, Ya. tidak apa-apa. Nanti rencana aksi yang telah Bapak lakukan nanti kita bicarakan di pertemuan selanjutnya ya Pak ya. Siap. Oke. Kalau gitu saya izin pamit ya Bu Ya, Ana. sama-sama, saya juga terima kasih banyak karena telah mendapatkan banyak sekali pelajaran nih Pak nih dari obrolan kita yang kali ini sangat menarik sekali. Siap. Yuk, assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Gina. Alhamdulillah tadi kita sudah melaksanakan teknik coaching ya Bu Betul ya. sekali. Bagaimana dengan teknik coaching kali ini? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah tadi saya telah melaksanakan coaching ya Bu ya bersama dengan rekan saya. Alhamdulillah berjalan dengan baik dan dengan lancar ya. Alhamdulillah dengan adanya teknik coaching ini pun kita juga bisa melakukan kolaborasi ya Ya, Bu betul ya, antara coach dengan coach di Iya, sini. betul sekali. Oke. Sebelumnya saya juga di sini akan menyampaikan beberapa pertanyaan terkait dengan teknik coaching yang sudah tadi dipraktekkan. Nah, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang ingin dicapai? Sesuai dengan alur tirta ya Bu ya tentunya ya, yaitu adalah tujuan, ada tujuannya, ada identifikasi masalahnya, kemudian rencana aksi dan kemudian tanggung jawab. Dan saya berharap juga si coach ini bisa menemukan ide tersendiri dari permasalahan yang coach sampaikan. Jadi tidak hanya memaparkan permasalahannya, tetapi si coach ini sendiri selain beliau memaparkan permasalahan, bisa memecahkan masalahnya dengan tersendiri gitu, dapat mencetuskan idenya itu seperti apa, solusinya itu seperti apa, seperti itu. Oke, baik, itu berarti indikator ketercapaian pengembangan sekaligus dengan hasil dari kompetensi ya. Berarti sudah dua indikator dan kompetensi Ya. yang ingin dicapai. Nah, di sini pun juga saya akan menyampaikan hasil catatan observasi yang sudah saya rangkum di sini. Di antara tadi kompetensi dari kehadiran penuh atau present dan menanyakan pertanyaan berbobot. Nah, untuk menanyakan pertanyaan berbobot kita sudah menyaksikan tadi sudah sangat bagus ya. Ada interaksi antara coach dengan coach dengan saling tanya jawab pertanyaan pemantik yang sangat membantu coach itu sendiri untuk menemukan atas solusi permasalahannya sendiri. Namun di sini mungkin ada sedikit yang perlu diperbaiki terhadap kehadiran penuh atau present dari coachnya itu sendiri terhadap respon dari coachnya. Jadi coach ini harus merespon bagaimana sih respon yang baik terhadap solusi yang sudah dikembangkan atau dicari ide gagasan dari coach itu sendiri. Nah, mungkin dari sini juga kita bisa dapat penggalaman dan penggalian permasalahan baru dari si coach itu sendiri. Sampai di sini mungkin ya teknik coaching kali ini, semoga kita bisa dipertemukan kembali, kita sama-sama lagi menyatukan dalam teknik coaching kali ini ya Bu ya. Amin. Terima kasih banyak juga Bu Gina. Saya Ya. juga banyak sekali mendapatkan pelajaran dari coaching ini, dan kedepannya saya akan lebih mempelajari coaching yang baik itu seperti apa untuk kedepannya. Saya akan memperdalam lagi coaching yang baik itu seperti apa sih. Kurang lebihnya saya mohon maaf tadi banyak jika banyak kekurangan dalam proses coaching tadi. Iya, sama-sama. Saya juga ucapkan terima kasih sebelumnya karena adanya kesempatan kali ini. Saya sebagai observer mungkin memang tidak sepenuhnya memang saya bisa menggali semuanya ya. Kita sama-sama belajar ya Bu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.